Om Swastiastu semeton. Wacana tentang penutupan TPA Suwung di Kota Denpasar mengundang berbagai ragam respon dari warga masyarakat. Di pihak lain ada yang mengatakan bahwa penutupan itu akan ditunda. Ada yang mengatakan TPA Suwung ditutup seakan-akan ditutup permanen, itu adalah informasi sesat. Nah, mengapa Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan bahwa itu ditutup? Nah, ini yang mencurigakan. Mari kita simak video ini selanjutnya. Baru saja tiang selaku Komite 1 Bidang Hukum Pertahanan dan Keamanan DPD RI melakukan rapat kerja dengan Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Dan ada beberapa hal penting yang menjadi hasil dari pertemuan ini. Yang pertama, kita sudah usulkan kepada pemerintah pusat untuk dapat menunda penutupan TPA Suwung tanggal 23 Desember sampai dengan insinerator yang disediakan oleh Danantara Niki tersedia. Karena jika tidak, maka Bali akan mengalami tsunami sampah. Kita bantu gubernur, kita bantu wali kota Denpasar dan juga Bupati Badung. Dan tadi sepertinya sudah ada respon bagus dan terima kasih Pak Menteri Dalam Negeri sudah memberikan satu arahan bahwa agar keputusan dari pusat tanggal 23 Desember ini bisa ditunda. Pernyataan Arya Widakarna ini bisa jadi membuat warga sedikit lega. Tapi ternyata Gubernur Bali Wayan Koster melontarkan pernyataan yang membuat warga marah. Minta ditunda gimana Pak? Apa? Jadi ditunda Pak? Bupati Apanya? Bandung minta ditunda Pak? Untuk Apanya? Penutupannya Pak? Enggak, tetap tanggal 23. 23 ya Pak? Saya ya? udah putusan tetap tanggal 23. Pak, artinya Denpasar dan Bandung mengaku sudah siap Pak? Ya, siap nggak siap harus siap. Sampai semua kelola Pak? Nggak ada lagi cerita tunda-tunda. Pak kan itu Harus jalan. diminta Nggak ada lagi tunda. Kalau tunda terus sampai 100 tahun nggak beres-beres ya. Pernyataan Wayan Koster itulah yang dinilai sesat. Nah, mengapa sesat? Dan penutupan TPA Suwung itu mengundang berbagai kecurigaan. Mari kita simak respon dari warganet. Pak, mendijut yang undang sampah Pak. Umah cerik, singlah tebe Pak. Jadi tiang undang sampah di kantor Bapak ke. Tiang bertanya dengan nada pupuh durma. Semeton mungkin banyak yang sudah tahu tentang pupuh durma. Pupuh itu melambangkan orang yang lagi marah. Atau kalau kita membuat lagu puisi tradisional itu, jika hendak menggambarkan orang yang lagi marah, maka pakailah antara lain pupuh durma. Nah, sehubungan dengan itu, semalam saya sempat orek-orek membuat lagu dengan pupuh durma yang berkaitan dengan sampah ini. Kalau di dalam drama Tari Arja, orang yang lagi marah kepada seseorang, maka matanya mendelik, kemudian telunjuknya menuding-nuding. Nah, begini lagu yang saya buat. Dijojani tiang bakal ngutang sampah. Dijo tiang makin ngutang sampah Pak Wayan. Kamar kos tiangnya sempit. Kamar kos tiangnya cenik. Tiang sing ngelah tebe. Kengkenang bakal ngai tebe. Bakal ngutang sampah organik. Apang Pak Wayan nawang. Tiang perantauan jati, tiang nak merantau niki, tiang ngekos, nyewa rumah setiap bulan, sing lah pipis, sinah bertiang sing lah pipis ginah, lacur tiange dan gigis, beda waratu tiang lacur, harta berana,
tiang megai serabutan, degen kene manupah, degen kene sing man gitu. Di orang tetu geben tetu baik. Yen Pak Wayan tuah suece teken tetiang icen je tiang pipis icen je tiang jinah anggen tiang meli umah utang tiang pang mebayah tiang liung lah utang pang mebayah gen utang tiang tiku hidup di tiang sengsara jati mula tuah sengsara pisan hidup tiang Pak Wayan panak pat-pat di tiang mederbe pianak pat-pat sekadi anyuran Pak Wayane pengwenten nyoman ketut Pak Wayan kan sampun berjanji yen mederbe panak nyoman dan ketut boleh insentif dijil di tiang rereh insentif punika Pak Wayan tur maning aku do jumlahnya Pak Wayan tolong je di tiang mangkin yen tuah Pak Wayan suwece tolong je di tiang sekali mangkin. Nah, ini Jejak Dewa memberikan solusi di mana kita harus membuang sampah. Di lapangan renon kutang wadahen kampil utawi kresek. Hah? Di mana? Di lapangan renon. Ada degen nih. Oh, ini Gusti Ayu oke ngecen solusi. Buang di depan rumah Pak Koster. Di depan rumah Pak Koster. Gila andayane no. Gubernur tanpa solusi tidak seperti Pak Deddy Mulyadi yang mau mencarikan solusi yang terbaik untuk rakyat. Dewa Ratu dibandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Liu nang orang. Kalau Pak Koster dibandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi, ibaratnya langit dan bumi. Antara bupati dan gubernur seharusnya berkoordinasi dengan mencari solusi. Kalau sudah ada solusi, baru ditutup, Pak. Yang pikir-pikir, nak saja tuh. Jangankan dengan Pak Bupati, bawahannya, dengan pemerintah pusat pun rasanya tidak ada koordinasi. Kalau ada rencana penutupan, setahun sebelumnya harus ada pemberitahuan dan siapkan dana atau tempat supaya rakyat jangan kelabakan. Itu baru solusi yang baik, jangan seenaknya. Nah, ini baru solusi yang bagus yang diajukan oleh Alit Mustika. Saya juga berpendapat seperti itu. Yang pikir-pikir, saya ini subuh belong. Masa Pak Gubernur ben blogan? Kegeran aku. Pilih kan masakan rakyat Bali itu. Lihat hari plus 2 setelah penutupan. Kalau memang gak ada solusi, waspada Pak. Kantornya dijadi NTPA. Ini Dewa Ratu, kantor gubernur, anggota TPA. Ini kadirasa membuang sampah, mengotori desa lain aja udah tidak boleh deh. Apalagi di kantor gubernur. Beliau ini maksa sekali nutup tanpa solusi. Apakah ada tekanan investor yang deadline, Pak? Jika tidak tutup, apakah kena penalti atau investor cabut?
Padahal udah jelas AWK minta ke Mendagri ditutup setelah alat-alat pengolahan limbah sudah ready agar tidak ada tsunami sampah. Saja, kan akhirnya menimbulkan kecurigaan warga. Jangan-jangan penutupan itu dilakukan karena memang ada proyek nanti yang akan dibangun di atas lahan TPA ini. Kalau sudah ada proyek, ya tentu sudah menjadi rahasia umum. Ya kemungkinan besar ada bininya. Tapi hampura Pak Wayan, itu baru dugaan, kecurigaan, bukan tuduhan. Kalau memang harus ditutup, setidaknya ada solusinya, Pak. Perantau kan banyak ada yang kos. Tidak semua orang yang tinggal di Bali punya tebel. Kalau ditutup tanpa ada solusi yang jelas, mungkin nanti bisa banjir di mana-mana. Banyak kawasan jadi kumuh. Saya setuju dengan komennya siapa ini? Oh, dari coklat susu. Wih, dilihat dari fotonya, ini seorang wanita yang tampaknya cukup cantik. Nggak bisa ditunda-tunda karena uang investor sudah cair. Nah, ini lagi ada orang curiga nih. Jadi TPA itu ditutup karena ada investor yang akan membuat usaha di sana. Sudah cair lagi. Sekali lagi itu baru kecurigaan. Adi ngotot saja Pak Yan, curiga bana, pasti ada udang di balik batu bulitan. Ya, ternyata memang banyak sekali orang curiga. Ada udang di balik batu bulitan. Aduh, saja tuh Pak Yan, tapi nyen ngaku. Komentarnya gini memedih makejang. Yang ada nak kal demo milu segung. Nak saja tuh ani komen memedih, ani sing komen, ani membalas tayangan gen masih memedih. Pasti itu, pasti liu na memedih. Aduh, sedih amat. Selebingkah debatan biu, belahan pane, belahan paso. Gumi linggah aja liu, ada kene, ada keto. Dari semua gubernur yang pernah memimpin daerah Bali, ini gubernur yang paling pintar. Ada emoji tertawanya. Hahaha. Cok Putra memuji, tapi sepertinya ada ketawa sinis. Dalam bahasa Indonesia ini mungkin disebut gaya bahasa sarkasme, sedangkan dalam bahasa Bali disebut nungkalik. Nah, ini pengamat kebijakan publik I Gusti Putu Arte yang mantan jurnalis, mantan komisioner KPU Pusat. Mimih yen dana pen yang dipinjam 1,5 triliun bukan dibuang ke PKB Kusamba, tapi bikin pabrik sampah. Jak jado banglah 3.000 ton beres. Tapi sing ngidang membangun pusat kebudayaan Bali, yang terbesar di seluruh dunia. Tapi PKB di Kelungkung itu sekarang masih mangkrak. Akhirnya ada ngonetrek-trekan oleh anak-anak muda, dan akibatnya adalah baru-baru ini saya mendapat informasi
ada 8 orang sudah menjadi korban jiwa melayang di sana akibat kecelakaan naik motor, bukan akibat dari PKB. Nah, ini status I Gusti Putu Arte di FB-nya yang mengatakan bahwa TPA Suwung itu ditutup. Itu adalah informasi sesat. Mengapa disebut sesat? Ini alasannya. Pernyataan Pak Gubernur Wayan Koster seakan-akan TPA itu ditutup permanen. Jadi tidak lagi ada pembuangan sampah di sana. Padahal menurut SK dari Menteri Lingkungan Hidup, kebijakan yang dilakukan adalah menyetop open dumping di TPA. Artinya menghentikan metode pembuangan sampah terbuka, bukan menutup TPA-nya. Jadi TPA masih beroperasi. Sampah tidak lagi dibuang terbuka tanpa pengelolaan. Nah, penjelasan yang lebih lengkap bisa ditanyakan kepada Mbah Google. Nah, ini pernyataan I Gusti Putu Arte yang sangat mengerikan. Koster menolak PESEL tahun 2021. PESEL itu singkatan dari pengolahan sampah menjadi energi listrik. Gubernur mesti menjelaskan ke rakyat Bali kenapa menolak proyek PESEL yang sudah direncanakan pusat tahun 2021. Faktanya pada tahun yang sama proyek ini dibangun di Surabaya dan sukses mengolah sampah 1.500 ton serta mengaliri listrik 5.885 rumah tangga. Analisis saya, bisa jadi ia tidak mau keluar dana APBD untuk backup proyek ini. Tapi bisa juga ada pesanan serangan yang tidak mau ada pembangkit di sana karena akan ada mega proyek pariwisata. Entahlah mana yang benar. Mana yang benar ya? Apakah informasi yang dilontarkan oleh Arya Widakarna bahwa penutupan TPA Suwung ditunda sampai ada alat-alat yang bisa mengatasi pengelolaan sampah itu. Tetapi Pak Wayan Koster mengatakan bahwa TPA harus ditutup, tidak bisa ditunda-tunda. Ada informasi yang lain, TPA itu harus ditutup karena ada dugaan akan dibangun mega proyek pariwisata. Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis komen di kolom komentar. Akhirnya, yang akhiri dengan pramasanti. Om Santi 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 Om. Om Loka Samasta Sukino Bawantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.